Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tentang apa saja sih cara rohani yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup, atau yang disebut juga dengan negative religious coping. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah membagikan tentang apa saja sih cara-cara rohani yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah hidup, serta cara-cara rohani apa yang efektif dalam menghadapi masalah hidup. Bagi rekan-rekan yang belum sempat melihat penjelasannya, rekan-rekan dapat menemukan link videonya pada bagian deskripsi. Selain cara-cara rohani yang efektif dalam menghadapi masalah hidup, ternyata ada juga loh cara-cara rohani yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup. Cara-cara yang tidak efektif ini disebut juga sebagai negative religious coping karena pada dasarnya cara-cara ini mewakili hubungan yang tidak aman dengan Tuhan. Ada rasa tidak percaya dalam hubungan dengan Tuhan, ataupun juga mewakili adanya konflik dalam hubungan dengan saudara seiman. Mungkin pertanyaan lebih lanjutnya adalah, bila memang cara-cara rohani seperti ini dikatakan tidak efektif atau termasuk dalam kategori yang negatif, kenapa kok cara-cara seperti ini ada saja orang percaya yang menggunakannya? Ada beberapa kemungkinan penjelasan. Kemungkinan penjelasan yang pertama adalah mungkin orang percaya tersebut tidak mengetahui cara rohani mana yang efektif dan cara rohani mana yang tidak efektif. Mungkin cara tersebut yang diketahui oleh seseorang dalam menghadapi masalah hidup dan mungkin sudah beberapa kali digunakan. Sehingga sekalipun tidak efektif, cara tersebut masih digunakan oleh orang percaya karena mungkin menjadi suatu pola ataupun menjadi suatu kebiasaan ketika menghadapi masalah hidupnya. Tidak menutup kemungkinan juga cara rohani yang tidak efektif ini mungkin merupakan suatu reaksi dari beberapa cara-cara rohani yang sebelumnya telah digunakan namun tidak kunjung berhasil. Mungkin orang percaya tersebut mengharapkan adanya satu perubahan yang drastis yang terjadi. Tuhan mengubah segala sesuatu, membuat mujizat sesuai dengan yang diharapkan. Namun nampaknya situasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja cara-cara rohani yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup. Apa saja cara-cara rohani yang masuk dalam kategori negatif ini? Yang pertama adalah memaknai masalah hidup sebagai hukuman Tuhan. Hal ini berarti orang percaya menilai bahwa masalah hidup yang dia alami merupakan hukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan ataupun atas kurangnya iman yang dimiliki. Cara rohani kedua yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah memaknai masalah sebagai perbuatan iblis ataupun kuasa jahat. Dalam situasi ini, orang percaya melihat masalah hidup yang terjadi merupakan bentuk gangguan dari kuasa jahat ataupun dari iblis untuk membuat dia jauh daripada Tuhan. Cara rohani selanjutnya yang juga tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah mengambil posisi mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, meragukan apakah Tuhan betul-betul mengasihi ketika masalah hidup datang. Cara rohani keempat yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah berserah secara pasif. Apa maksudnya berserah secara pasif di sini? Ini ada situasi di mana orang percaya memilih untuk pasrah, tidak melakukan banyak hal, memilih menunggu, memilih membiarkan Tuhan untuk mengatasi segala masalah hidup yang dihadapi. Cara rohani berikutnya yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah menggunakan kekuatan ataupun kemampuan sendiri. Ada beberapa orang percaya yang daripada mengandalkan Tuhan, memilih untuk mengusahakan segala cara menggunakan apa yang dia bisa, dengan pemikirannya, dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan segala keterampilan, kemampuan, kekuatan yang dimiliki. Berusaha mengatasi masalah secara mandiri tanpa perlu bergantung kepada Tuhan. Cara berikutnya
Yang juga tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah memohon mujizat ataupun melakukan tawar-menawar dengan Tuhan ketika menghadapi masalah hidup. Ini adalah situasi di mana ketika menghadapi masalah hidup, orang percaya memohon Tuhan melakukan mujizat agar mengubah segala sesuatunya menjadi baik kembali, ataupun melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Cara rohani yang ketujuh yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah mengalami kebingungan dengan Tuhan. Ketika masalah hidup datang, orang percaya memilih untuk terus-menerus mempertanyakan ini dan itu kepada Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu Tuhan? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Cara rohani ke-8 yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah membatasi diri dalam hal rohani. Artinya, orang percaya memilih untuk membatasi dirinya hanya mendengarkan nasihat-nasihat rohani, membatasi dirinya untuk menjauhi nasihat-nasihat yang dirasa tidak sejalan dengan imannya. Cara rohani terakhir yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup adalah mengalami ketidakpuasan, mengalami ketidakcocokan dalam relasi dengan hamba Tuhan ataupun saudara seiman. Ketika menghadapi masalah hidup, orang percaya menggunakan cara ini, memilih untuk menjauhi relasinya dengan saudara seiman ataupun dengan hamba Tuhan, meragukan pengajaran yang ada di gereja, ataupun merasa tidak puas dalam hubungannya selama ini dengan saudara seiman. Pertanyaan penting selanjutnya adalah, bila cara-cara rohani tersebut tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup, maka apa kerugiannya? Apa dampak negatifnya? Penelitian pada pasien kanker dengan stadium lanjut yang menggunakan cara-cara rohani yang tidak efektif tersebut ternyata cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Dampak negatif lainnya adalah cenderung mengalami stres yang lebih buruk, menunjukkan gejala stres setelah mengalami peristiwa yang traumatis dalam hidup, serta menunjukkan penurunan kemampuan berpikir. Penelitian lain pada pasien yang mengalami perawatan medis yang merasa marah pada Tuhan akibat masalah hidup yang dialami cenderung mengalami pemulihan yang lebih buruk dalam kurun waktu 1 bulan berikutnya. Pada suatu studi yang merangkum 49 penelitian tentang penggunaan cara-cara rohani menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini cenderung mengalami gejala depresi, mengalami gejala kecemasan, cenderung merasa lebih keras hati ataupun tidak peka, dan juga cenderung mengalami luka batin dari masalah hidup yang dihadapi. Catatan penting dan menarik dari penelitian ini adalah orang percaya yang menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini tidak selalu mengalami harga diri yang lebih rendah dan juga tidak selalu merasakan bahwa hidup mereka tidak berarti. Dengan kata lain, penggunaan cara rohani yang tidak efektif ini tidak selalu menghambat orang percaya untuk memperoleh manfaat positif. Orang percaya yang menggunakan cara rohani yang tidak efektif masih memiliki kemungkinan untuk dapat mengalami pertumbuhan pribadi ataupun pertumbuhan rohani setelah mereka dapat melewati masalah hidup. Pada penelitian lain, orang percaya yang menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini untuk sesaat juga tidak selalu mengalami penurunan kesehatan. Hal menarik berikutnya adalah berapa lama penggunaan cara-cara rohani yang tidak efektif ini dan sejauh mana dampaknya ataupun kerugiannya pada orang percaya. Ada hasil penting dan menarik juga dari penelitian yang dilakukan pada kelompok usia lanjut yang menjalani perawatan medis. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi penelitian ini membandingkan 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang awalnya menggunakan cara rohani yang tidak efektif. Namun pada 2 tahun berikutnya mereka tidak lagi menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini. Pada kelompok yang kedua, mereka pada mulanya menggunakan cara rohani yang tidak efektif. Dan 2 tahun berikutnya mereka tetap juga menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini untuk menghadapi masalah hidup mereka. Jadi pada kelompok pertama mereka hanya menggunakan
cara rohani yang tidak efektif ini sesaat saja. Sementara pada kelompok kedua, mereka tetap secara konsisten, tetap kekeh untuk menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu, apakah ada perbedaan dampaknya ya pada dua kelompok ini? Pada kelompok yang pertama, yang hanya menggunakan cara rohani yang tidak efektif sesaat, ternyata mereka tidak selalu mengalami penurunan kesehatan. Dengan demikian, penggunaan cara rohani yang tidak efektif dan terjadi sesaat ini ternyata tidak selalu menimbulkan kerugian ataupun dampak negatif pada orang percaya. Bagaimana dengan kelompok yang kedua, yang pada awalnya menggunakan cara rohani yang tidak efektif dan 2 tahun berikutnya juga masih menggunakan cara rohani yang tidak efektif pula. Ternyata pada kelompok yang kedua ditemukan bahwa mereka cenderung mengalami penurunan yang lebih besar dalam kesehatan fisik maupun mental mereka. Mereka juga cenderung mengalami hambatan dalam pertumbuhan rohani, penurunan kualitas hidup. Pembahasan berikutnya yang tidak kalah menarik adalah bagaimana penggunaan cara rohani yang tidak efektif pada kelompok hamba Tuhan, aktivis, maupun anggota gereja. Apakah ada perbedaan dampak di antara 3 kelompok ini? Apakah ada perbedaan kerugian di antara 3 kelompok ini? Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik hamba Tuhan, baik aktivis, baik anggota jemaat yang menggunakan cara rohani yang tidak efektif sama-sama menunjukkan peningkatan gejala depresi. Sekalipun ketiga kelompok ini mengalami dampak negatif dari penggunaan cara rohani yang tidak efektif tersebut, namun kerugiannya lebih besar dirasakan oleh kelompok hamba Tuhan maupun kelompok aktivis dibandingkan pada kelompok anggota jemaat. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa kelompok hamba Tuhan serta kelompok aktivis yang menggunakan cara rohani yang tidak efektif cenderung mengalami kerugian yang lebih besar daripada anggota jemaat. Menariknya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, ketika kelompok hamba Tuhan, kelompok aktivis menggunakan cara rohani yang efektif dalam menghadapi masalah hidup, mereka juga cenderung mengalami dampak positif yang lebih besar daripada yang dirasakan oleh anggota jemaat. Sebagaimana kita tahu pada kelompok hamba Tuhan maupun aktivis, mereka adalah kelompok orang-orang yang lebih banyak meluangkan waktu mereka untuk hal-hal rohani dan menganggap bahwa hal-hal rohani maupun iman mereka adalah bagian yang penting dari peran maupun identitas mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penggunaan cara-cara rohani ini memiliki 2 sisi bagi mereka. Ketika mereka menggunakan cara rohani yang efektif, maka mereka cenderung akan mendapatkan manfaat positif yang lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka menggunakan cara rohani yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup, mereka juga akan cenderung mengalami kerugian yang lebih besar juga daripada kelompok anggota jemaat. Di antara cara-cara rohani yang tidak efektif tersebut, ternyata ada 4 cara rohani yang memiliki sisi positif maupun sisi negatif. 4 cara rohani ini adalah menganggap masalah hidup merupakan perbuatan iblis ataupun kuasa gelap. Yang kedua, berserah secara pasif. Yang ketiga, membatasi diri dalam hal-hal rohani. Dan yang keempat, memohon mujizat ataupun pertolongan Tuhan dalam menghadapi masalah hidup. Cara-cara ini selain menimbulkan kerugian, ternyata juga memberikan manfaat positif, yaitu orang percaya dapat merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan orang-orang yang ada di gereja, serta mengalami pertumbuhan rohani selama menghadapi masalah hidupnya. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah atau sedang menggunakan cara-cara rohani yang tidak efektif dalam menghadapi masalah hidup? Apa saja cara-cara rohani yang tidak efektif yang pernah ataupun sedang Anda gunakan saat ini? Berapa lama Anda telah menggunakan cara-cara rohani yang tidak efektif ini? Bila Anda telah menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini dalam jangka panjang, secara konsisten, secara berkelanjutan, sejauh mana Anda mendapatkan manfaat positif atau justru merasakan manfaat negatif dari cara tersebut? Bersediakah Anda mengevaluasi kembali
cara-cara rohani yang tidak efektif ini, di balik cara rohani yang tidak efektif tersebut, mungkinkah ada relasi dengan Tuhan yang perlu dipulihkan? Relasi dengan sesama yang perlu diperbarui? Bersediakah Anda membuka diri untuk mengalami suatu perubahan cara pandang terhadap masalah hidup Anda? Bersediakah Anda untuk mencoba menggunakan cara rohani yang efektif dalam menghadapi masalah hidup? Bersediakah Anda membuka diri untuk berbicara dengan hamba Tuhan, konselor Kristen, ataupun saudara seiman mengenai pergumulan Anda? Masihkah ada kesempatan untuk Anda kembali percaya dan mempercayakan hidup Anda kembali kepada Tuhan? Di akhir bagian ini, saya berharap Anda mendapatkan berkat dari apa kata penelitian tentang psikologi Kristen mengenai topik ini. Secara khusus saya berdoa untuk rekan-rekan yang saat ini menghadapi masalah hidup dan mungkin menggunakan cara-cara yang tidak efektif untuk menghadapinya. Saya berharap cara-cara rohani yang tidak efektif ini hanya berlangsung sesaat dan selanjutnya rekan-rekan mengalami pertumbuhan rohani ke tingkat yang lebih tinggi setelah melewati masalah hidup ini. Bagi rekan-rekan yang telah menggunakan cara rohani yang tidak efektif ini dalam jangka panjang, menimbang dari kerugian yang dapat Anda alami, saya sungguh berdoa Anda dapat menemukan cara rohani yang efektif untuk Anda gunakan dalam menghadapi